Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Trente217. Di video kali ini saya mau sharing mengenai penyakit pixen yang sering terjadi, yaitu shock belakang berbunyi berdecit bro. Biasanya kalau misalkan bagian shocknya udah nggak beres, ataupun bagian bearing conrootnya itu udah hancur ataupun aus, kurang volumas, biasanya ada suara decitannya bro. Kalau pas kena polisi tidur ataupun jalan jelek ya, itu biasanya bunyi bro, cekit gitu. Itu biasa terjadi di motor pixen. Untuk mengatasinya kita cek dulu penyebabnya. Ada dua faktor yang bisa mengakibatkan bunyi berdecit di bagian belakang ataupun di bagian shock. Yang pertama itu di bagian shock, bisa aja shocknya itu udah rusak ataupun bocor, itu bisa mengakibatkan bunyi berdecit karena volumasanya itu enggak ada ya bro. Itu kalau misalkan shocknya bocor bro. Yang kedua itu di bagian ini bro, conroot. Di dalam conroot kan itu ada bos-bosan sama bearing bambunya bro. Nah biasanya kena itu di bagian bearing bambunya, bisa aja hancur, terus bisa kurang volumas ataupun stempet gemuk, itu sama aja. Jadi pertama untuk memperbaikinya kita cek dulu bagian shocknya. Kalau misalkan shocknya nggak ada yang bocor, berarti kita langsung lari ke bagian conroot ya bro. Nah untuk melepas conrootnya untuk pixen, kalian gunakan kunci 14 sama 12. Jadi ini bautnya ada 4 ya, 1 2 3 4. Kalian lepas semua aja bautnya. Oke, kita langsung lepas aja. Ini conrootnya udah kita lepas, penampakannya seperti ini. Ini conroot punya pixen ya, all ataupun NPL, NPA sama aja. Di sini kita lepas dulu bos-bosannya satu persatu. Di sini ada 3 ya, 4 dik, 4, satunya di arm. Nah kita lepas semua. Oke, perhatikan di sini di dalamnya itu ada bearing bambunya bro. Tuh, ya kan? Ada bearing bambunya. Biasanya kalau misalkan udah rusak banget ya, itu bisa menyebabkan shocknya itu berdecit. Lebih parahnya lagi armnya itu goyang bro. Nih di sini nih, ini jangan sampai ada yang ambrol ya. Kita langsung lumasi aja bro di bagian bearing bambunya supaya awet. Nah untuk teman-teman kalau pengen awet bearing bambunya, setiap 1 tahun sekali saya sarankan lumasi pakai grease ya bro. Saya setiap setahun sekali itu pakai grease, pasti tak lumasi bro ininya. Jadi sampai sekarang belum tak ganti, udah 5 tahun lebih ya belum tak ganti ininya, bearing bambunya. Conrootnya juga masih awet. Untuk merek dari grease nya itu sembarang ya, terserah teman-teman mau pakai merek apapun nggak apa-apa, yang penting mah grease ataupun gemuk. Kita lumasi di bagian ini. Sebelum kita lumasi lebih baik teman-teman cuci dulu ya bagian conrootnya supaya bersih, dan nanti dikasih plastik supaya nggak kena bearing bambunya. Oke coy, ini ada satu lagi di bagian armnya ya, ada bearing bambu ataupun bos-bosannya. Kita lepas bos-bosannya. Nah ini dia, kita langsung lumasi, jangan sampai nggak lumasi ya. Pokoknya ini bagian ini juga kita cek, kita lumasi dulu, nanti langsung kita pasang.
Oke bro, jadi seperti itu kurang lebihnya cara mengatasi suara berdecit di bagian shock belakang. Jadi ada beberapa faktor. Faktor yang pertama bisa aja shocknya itu rusak, bocor. Faktor yang kedua, bagian bearing conrod ya, biasanya itu remuk, ambrol, rusak, sama aja ya, aus. Nah untuk cara mengatasinya udah tak jelasin tadi. Kalian cek dulu shocknya apakah ada kebocoran apa enggaknya. Kalau misalnya nggak ada, kalian cek bagian conrodnya, biasanya di bos-bosannya ataupun di bearing bambunya itu remuk ataupun udah aus. Kalau misalkan ambrol ataupun rusak harus ganti. Kalau misalnya cuma aus doang, nggak ada pelumasan, pelumasin aja pakai grease ya, grease seperti ini ataupun gemuk. Bisa pakai merek apapun ya, yang penting mah gemuk ataupun grease rempet juga apa-apa, sama aja kali. Biasanya kasus-kasus kayak gini penyakitnya di motor Vixen, CBR, CB150, Satria, Ninja, pokoknya yang monoshock lah, shock monoshock. Kalau misalkan teman-teman kurang jelas, bisa komen aja di bawah video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan ugal-ugalan jalan, tetap hormati pengendara yang lain. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum.